Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Socrates, filsuf Yunani, pernah mengatakan seperti ini: "The unexamined life is not worth living." Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Socrates ini dan kita coba kaitkan dengan situasi kita saat ini, terutama mendekati akhir tahun 2021, kita akan setuju mengatakan bahwa penting sekali untuk kita mengevaluasi bagaimana kita telah menjalani 1 tahun ini. Dan kalau kita perhatikan ya, akhir tahun atau awal tahun atau momen-momen spesial sepanjang tahun itu sepertinya memberikan kita semacam momentum untuk akhirnya kita boleh menggunakan momen-momen tersebut untuk kita melakukan hal yang lebih baik lagi. Bagi saya pribadi, akhir tahun itu adalah salah satu waktu terbaik untuk melakukan refleksi. Tentunya dalam konteks untuk mengevaluasi bagaimana 1 tahun saya telah bekerja dan melakukan berbagai hal ya dalam konteks profesional dan dalam pribadi dan keluarga. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana para ahli telah menunjukkan bahwa bagaimana kita melakukan refleksi terutama terhadap pekerjaan kita atau apa yang kita lakukan, sebenarnya itu akan sangat memberikan dampak, terutama bagaimana meningkatkan kualitas dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan bagi sebagian orang, dan saya pikir terutama untuk kalian pendengar podcast ini, saya mau mengatakan ini bahwa kesempatan untuk kita bisa melakukan refleksi itu adalah sebenarnya suatu hal yang mahal. Itu adalah suatu hal yang sangat bernilai. Persoalannya, tidak banyak orang yang terlatih untuk melakukan hal ini. Padahal hal ini kalau dilakukan dengan benar akan memberikan dampak yang luar biasa. Nah, pertanyaan sederhana buat kita semua saat ini adalah bagaimana kita membuat waktu refleksi itu menjadi waktu yang berkualitas. Sebelum lebih lanjut, saya mengajak untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng sehingga kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Dan kalau kalian mendapatkan manfaat dari podcast ini, saya berharap kalian juga bisa meninggalkan komentar di akhir setelah mendengarkan seluruh rangkaian episode hari ini, dan kita bisa lanjutkan diskusi ya setelah ada komentar yang kalian tinggalkan. Dan bagikan juga podcast ini kepada keluarga atau rekan yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang kalian juga dapatkan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa tidak banyak orang yang terlatih untuk melakukan yang namanya refleksi. Nah, sekarang ada juga kelompok orang yang mungkin sudah terbiasa melakukan itu tapi tidak dibarengi dengan beberapa hal yang sebenarnya bisa meningkatkan kualitas untuk pelaksanaan refleksi itu sendiri. Nah, di kesempatan ini saya membagikan beberapa hal yang bagi saya ini adalah hal yang esensial sebelum kita melakukan refleksi. Pertama, penting sekali untuk kita mengatur satu waktu khusus. Karena bagi saya, kita memiliki intensi atau good intention itu baik, tetapi itu tidak cukup dalam konteks membuat refleksi. Kita harus menetapkan satu waktu sehingga kita bisa berdiam dan kita bisa memanfaatkan waktu tersebut tanpa ada distraksi dari hal yang lain, terutama dari rutinitas kita sehari-hari. Kedua, kita kumpulkan material kita, ya tentu dari catatan kita sepanjang tahun atau program kerja atau kalender kita, sehingga kita bisa review apa yang telah kita lakukan, bagaimana perjalanan kita sepanjang 1 tahun. Nah, ketiga, setelah kita memiliki waktu khusus dan telah mengumpulkan semua material kita, sekarang tentunya kita harus ada pertanyaan-pertanyaan tepat yang menolong kita untuk kita melakukan refleksi. Nah, bagi saya ada 3 area yang menurut saya penting untuk kita perhatikan gitu ya ketika kita melakukan refleksi di akhir tahun. Pertama, itu kita akan melihat bagaimana goals kita atau tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan sepanjang 1 tahun. Kita lihat apa yang telah kita capai, progres apa yang telah kita buat, atau kita juga bisa lihat ya di area apa kita telah bertumbuh. Atau mungkin kita juga bisa lihat, jangan-jangan kita mungkin ada kebiasaan atau
hal-hal yang kita lakukan yang sebenarnya sama saja, tidak memberikan dampak apa-apa sepanjang 1 tahun, tidak ada perubahan yang signifikan. Area kedua, tentu kita coba lihat values kita ya, hal-hal yang kita percaya gitu ya, nilai-nilai yang kita junjung. Coba lihat, apakah kita betul-betul menjunjung atau kita menghargai values yang kita katakan itu adalah values kita sepanjang 1 tahun. Jangan sampai ternyata kita tidak melihat itu sebagai suatu hal yang signifikan ketika kita mengatakan bahwa itu adalah values kita, tapi ternyata tidak ada terlihat ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan values itu ternyata masih values yang kita percaya, apa alasannya? Kalau sudah tidak lagi, apakah ada faktor lain yang memengaruhi kita sehingga kita itu merubah cara pandang kita terhadap values yang kita percaya itu? Nah, sekarang area yang ketiga. Jadi kalau pertama kita coba lihat goals, kedua values, dan ketiga adalah tentunya kita sekarang akan melihat bagaimana kita membuat rencana untuk tahun selanjutnya ya. Sekarang kita coba lihat. Mungkin ada orang yang mengatakan seperti ini. Kita coba lihat tema atau kata yang menjadi kata penting gitu ya. Coba lihat, ada nggak tema atau kata penting yang kira-kira akan menolong kita untuk kita melangkah ke tahun selanjutnya. Selanjutnya coba perhatikan kecenderungan-kecenderungan kita. Ada nggak hal-hal yang seolah-olah menjadi hal yang terus kita inginkan untuk kita lakukan atau untuk kita kejar dalam hidup ini. Nah, selanjutnya juga perhatikan, apakah ada hal-hal yang penting untuk terus dikembangkan dalam diri kalian sebagai pribadi atau juga secara profesional. Nah, berdasarkan hal tersebut, coba sekarang kalian selanjutnya melakukan perencanaan. Nah, ada satu prinsip terakhir yang perlu kita perhatikan ya ketika kita bicara tentang reflection, bahwa ketika kita melakukan refleksi tentu kita harus melihat dengan cara kita melihat ke belakang, tapi dengan satu harapan bahwa ketika kita melihat ke belakang, hal ini akan menolong kita untuk move forward ya. Tentu kita tidak sekedar melihat ke belakang tanpa satu tujuan tertentu. Kita berharap ketika kita mengevaluasi apa yang kita lakukan, kita sekarang mendapatkan semacam energi untuk maju gitu ya. Nah, di ujung podcast ini, selain membicarakan hal yang tadi, saya pikir ketika kita berbicara tentang pertumbuhan kita juga harus memikirkan hal ini ya. Mungkin banyak dari kita yang seperti merasa bahwa oke, itu ketika berbicara tentang pertumbuhan pribadi itulah urusan pribadi. Tetapi bagi saya sendiri, saya percaya bahwa kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Kita memerlukan dukungan orang lain. Karena itu di kesempatan kali ini saya mau mengusulkan, coba kalian pikirkan, adakah orang-orang khusus yang kepada mereka seharusnya kita mengatakan terima kasih karena mereka telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kita sepanjang 1 tahun ini. Nah, saya mendorong kalian untuk kalian juga boleh menghubungi mereka, just say thank you, memberikan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kalian sepanjang 1 tahun, dan kiranya ini boleh menjadi pendorong juga bagi kalian ya untuk tahun selanjutnya. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.